Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan melindungi dan memberikan kekuatan serta kesempatan bagi kita untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita siapkan hati untuk menyambut firman-Nya menjadi kekuatan bagi kita. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat 26 November 2021, tertulis dalam kitab Wahyu 2 ayat 10b. Demikianlah dikatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Kita suka berteman, bahkan bersahabat dengan orang yang setia, bukan? Dan orang yang setia akan disukai oleh banyak orang. Demikianlah juga Tuhan. Tuhan suka kepada mereka yang setia. Setia dalam hidup yang taat, melakukan kehendak-Nya. Mengapa kita harus setia dalam hidup ini? Terlebih setia dalam melakukan kehendak Tuhan. Jika Tuhan menginginkan kita setia, itu karena Dia adalah Allah yang setia. Dalam Mazmur 136, di dalam 26 ayat, di akhir kalimat dikatakan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan kita setia, kekal selamanya. Dia Alfa dan Omega. Karena kasih setianya kita diselamatkan dengan mengorbankan anaknya Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Apakah masih ada lagi yang membuat kita ragu kalau kita punya Bapa yang baik dan yang setia? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu adalah kitab terakhir dalam Perjanjian Baru. Kitab yang berisikan penglihatan, lambang, tanda, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran Tuhan. Dan kitab Wahyu juga berisikan simbol-simbol yang meramalkan bahwa orang-orang atau peristiwa-peristiwa tertentu yang akan mengantar kita pada akhir zaman. Kitab Wahyu memberitakan bahwa hari Tuhan akan tiba. Bila hari Tuhan tiba, tentu Dia ingin mendapatkan kita hidup dalam kesetiaan melakukan firman-Nya. Ketika hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, maka pengorbanan Yesus di kayu salib tidak menjadi sia-sia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yesus sudah menunjukkan teladan ketaatannya kepada Bapa yang mengutus Dia. Itulah sebabnya kita harus mengikuti teladannya untuk setia sampai mati. Apapun persoalan yang kita hadapi dalam hidup adalah kita harus hidup yang berkemenangan. Menang melawan keinginan-keinginan daging dan hidup melakukan kehendak Tuhan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia dapat menyangkal dirinya. Tuhan setia sampai Maranatha tiba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meragukan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Jangan pernah meragukan kemahakuasaan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetaplah setia kepadanya. Di dalam segala pergumulanmu, hidup bergantunglah kepadanya. Andalkan Dia senantiasa di dalam setiap persoalan-persoalanmu. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, bahkan mengandalkan segala sesuatu yang engkau miliki, atau bahkan segala sesuatu yang engkau dapatkan yang datang dari dunia ini. Kita harus terus mengerjakan iman kita selama kita masih hidup di dalam segala situasi kehidupan.
baik susah maupun senang. Kita harus mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita diselamatkan oleh anugerah dan iman. Tapi itu bukan berarti kita bisa hidup dengan bangga dan hidup di dalam dosa-dosa. Melainkan di dalam ketaatan kita menjaga dan terus mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan kita. Filipi 2:12 berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Apapun keadaan dan persoalan yang kita hadapi, kita harus tetap setia. Baik dalam puncak kebahagiaan hidup ataupun dalam lembah kekelaman pergumulan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Karena tidak ada yang tahu kapan waktunya Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu, kita harus terus berjaga-jaga seraya mengerjakan keselamatan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita harus setia karena Yesus sendiri sudah memberikan contoh, sudah memberikan teladan setia sampai akhirnya Dia mati di kayu salib. Ini adalah bukti bahwa Dia mengasihi saudara dan saya, bukti bahwa Dia peduli dengan kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita setia di dalam mengiring Tuhan. Walau kondisi situasi saat ini sering sekali membawa kita jauh dari hadapan Tuhan, tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tetap setia kepada Dia sampai akhir kehidupan kita. Karena hanya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, yang memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, setialah sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup di dalam kesetiaan kepadamu. Tuhan, berikan kami kekuatan, hikmat, dan pengharapan kepadamu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan biarkan kami lupa dan bahkan meninggalkan-Mu. Kami percaya Tuhan, jika segala sesuatu Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan merancangkan suatu rancangan yang baik dalam hidup kami. Ajari kami untuk mengerti setiap rancangan Tuhan. Ajari kami untuk terus mensyukuri setiap yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami boleh menikmati kehidupan ini dengan penuh. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, kami mau Tuhan yang memimpin kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.